Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis part 2, yaitu hipotesis satu arah, yaitu arah kanan ataupun pihak kanan, teman-teman. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang hipotesis dua arah. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas hipotesis satu arah, yaitu pihak kanan. Nah, dalam video kali ini variabel yang saya gunakan yaitu ada dua variabel X dan satu variabel Y. Variabel X-nya yaitu CAR dan FDR, yaitu rasio, sedangkan variabel Y-nya yaitu ROA. Hipotesisnya ya seperti ini. Perlu diketahui apabila kita menggunakan hipotesis satu arah, baik itu pihak kanan maupun pihak kiri, kita harus menggunakan referensi yang kuat, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Contoh hipotesis satu arah pihak kanan. Pihak kanan itu artinya positif, teman-teman ya. Nah, ini saya buat atau positif. Nah, rasio CAR mempunyai hubungan yang positif dengan rasio ROA berdasarkan ini dia referensinya, teman-teman. Semakin besar rasio CAR, maka rasio ROA juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil rasio CAR, maka rasio ROA juga akan semakin kecil. Hipotesisnya, H01, rasio CAR tidak berpengaruh positif terhadap ROA. Ketika kita menggunakan hipotesis satu arah pihak kanan ataupun positif, maka di hipotesisnya akan ada bunyi positif. HA-nya, rasio CAR berpengaruh positif terhadap ROA, teman-teman. Begitu pula untuk rasio FDR-nya. Tetap sama, teman-teman ya, harus ada referensinya, ini dia. Harus ada kata-kata positif juga, teman-teman. Karena yang kita uji adalah hipotesis satu arah pihak kanan, adapun yang kita uji adalah arah positif, teman-teman. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Ini dia, teman-teman, hasilnya. Berfokus ke tabel koefisien. Nah, di sini sudah saya buat, teman-teman. Kriteria pengambilan keputusan. Nah, ini uji satu arah, yaitu pihak kanan ataupun positif, teman-teman. Jika terhitung lebih besar dari T-tabel atau signifikan lebih kecil sama dengan alfa dan arah koefisien positif, maka HA diterima. Sedangkan jika terhitung lebih kecil sama dengan T-tabel atau signifikan lebih besar daripada alfa, maka HO ataupun H0 diterima, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan angka ini ke dalam bagian hipotesis seperti ini, hipotesis satu arah seperti ini, teman-teman, yang kita uji cuma sebelah kanan. Sedangkan apabila nilai T-tabel berada sebelah kiri daripada nilai T-hitung berada sebelah kiri daripada T-tabel, maka yang diterima adalah H0, teman-teman. T-tabelnya 1,692. Coba kita cek. Di sini sampelnya ada 36. Variabelnya ada 3. Kalau berdasarkan referensi ini, rumus untuk mendapatkan T-tabel yaitu N dikurang K, yaitu N-nya ada 38, K-nya jumlah variabel ada 3, 36, 36, teman-teman ya. 36 dikurang 3 berarti 33, teman-teman. Maka kita cek T-tabel. Nah, yang di atas adalah uji satu arah, sedangkan yang di bawah adalah uji dua arah, teman-teman. Kalau saya gunakan uji satu arah yang nilai signifikan 0,05, maka ini dia 33, karena 36 kurang 3, 1,692. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan taraf signifikan 0,025 yang satu arah ini saya beri warna kuning, maka nanti tetap di sini, teman-teman.
maka nilai T-tabelnya 2,035. Tapi saya gunakan yang 5%, 0,05. Berarti nilai T-tabel untuk taraf ataupun untuk uji satu arah 1,692, teman-teman. Ini dia. Untuk X1-nya 3,872, berarti berada di sini, teman-teman. Berarti untuk variabel X1 berada di daerah terima HA. Sedangkan X2-nya min 2,053, berada di daerah terima H0, teman-teman. Maka kalau kita interpretasikan, nilai terhitung variabel KAR yaitu X1 sebesar 3,872 lebih besar nilai T-tabel yaitu 1,692, atau nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil sama dengan 0,05 dan arah koefisien positif. Ini, teman-teman, positif. Koefisiennya juga positif, teman-teman. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya rasio KAR berpengaruh positif terhadap ROA. Sesuai, teman-teman. Ini. Rasio KAR berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan yang variabel X2, FDR, nilai T-hitungnya sebesar min 2,053. Nah, ketika kita menggunakan uji satu arah, berarti nilai minusnya diikut sertakan, teman-teman. Min 2,053 lebih kecil sama dengan nilai T-tabel yaitu 1,692. Ini sesuai, teman-teman, lebih kecil. Dan saya buat atau aja, atau nilai signifikan sebesar 0,048 lebih kecil sama dengan 0,05 dan arah koefisien negatif. Sedangkan HA baru diterima jika arah koefisien positif, teman-teman. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Artinya rasio FDR tidak berpengaruh positif terhadap ROA, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, ya. Rasio FDR tidak berpengaruh positif terhadap ROA, teman-teman. Nah, di dalam hal ini, variabel X2 kan dia kan berpengaruh karena nilai signifikan di bawah 0,05. Ketika di sini berpengaruh, kenapa yang diterima adalah H0? Karena yang kita uji adalah uji satu arah pihak kanan, yang kita uji adalah positif, sedangkan nilainya negatif. Nah, nilai ini akan kita jelaskan lebih lanjut nanti di bagian interpretasi hasil, yang menyebutkan bahwasanya nanti untuk X2-nya bahwasanya FDR tidak berpengaruh positif terhadap ROA, melainkan karena nilai signifikan di bawah 0,05, melainkan berpengaruh negatif terhadap ROA. Barulah di situ kita jelaskan kenapa dia tidak berpengaruh positif, kenapa dia berpengaruh negatif, teman-teman. Nah, yang harus diingat di sini banyak juga kasus, teman-teman, ya. Ketika dilihat nilai signifikan di bawah 0,5 berarti berpengaruh, berarti HA diterima. Tidak demikian, karena yang kita gunakan adalah uji hipotesis satu arah, ataupun arah yang kita gunakan adalah arah pihak kanan. Ketika nilai signifikan di bawah 0,05 tetapi nilainya negatif, maka yang diterima adalah H0, teman-teman. Nah, ini adalah referensinya, teman-teman, ya. Ini daftar pustakanya. Nah, seperti inilah uji hipotesis satu arah, yaitu arah kanan ataupun pihak kanan ataupun positif. Nah, untuk hipotesis satu arah pihak kiri ataupun arah negatif akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.